Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan Om Swastiastu. Salam budaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada kita sekalian mengenai konfigurasi dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, pada kesempatan ini kita akan sama-sama menjelaskan. Saya akan perkenalkan nama dulu. Nama saya Ardianto Satu Padang dengan NIM 223611121 yang akan mempresentasikan mengenai konfigurasi jaringan melalui Cisco Packet Tracer. Kita masuk pada aplikasinya. Pada kesempatan ini saya juga menggunakan recording dari HP karena ada masalah pada mic komputer saya ya. Jadi saya memakai alat bantu HP, mungkin nanti hasilnya agak sedikit lambat atau bagaimana ya, mohon dimaafkan. Dan pada kesempatan ini juga sebelumnya kita akan mengkonfigurasi bagian di sini ya. Ini sebagai contohnya. Teman-teman sebelumnya bisa juga menggunakan perangkat yang lain yang cukup sederhana, tapi di sini saya akan menggunakan sesuai dengan tugas, yaitu mengkonfigurasi jaringan yang telah dibangun dan membuat sebuah video untuk menunjukkan caranya untuk mengkonfigurasinya. Untuk itu saya akan mereset kembali. Oke. Langkah pertama, pastikan teman-teman semuanya sudah kereset seperti ini ya, punya saya, artinya semua tidak ada IP address lagi. Jadi saya akan mengajarkan kepada kita sekalian mengenai bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi jaringan yang saya bangun. Yang pertama itu kita masuk pada access point-nya. Saya akan jelaskan ya. Pada menu access point terdapat di sini SSID, namanya itu lantai 4, dan menggunakan jenis keamanan menggunakan WPA 2 PSK, menggunakan PSK passphrase 1-9. Nah, ini SSID dan passphrase-nya harus disesuaikan dengan wireless ya, wireless yang ada pada bagian sini ya. Ini lantai 4 dan menggunakan WPA PSK 2 dan passphrase-nya itu 1-9. Makanya dia terkoneksi dengan bagian sini ya, access point yang ini, tidak ke access point yang lain karena SSID dari masing-masing access point itu berbeda. Jadi komputer hanya bisa mengoneksi pada jaringan yang SSID dan passphrase-nya itu sama. Oke. Kemudian sebelumnya PC itu tidak menggunakan wireless ya, tapi kita gunakan di sini itu adalah bagian ini ya, PT host NM1W AC ya. Itu yang kita gunakan dengan cara mengklik dulu tombol ini, powernya, kemudian kita ganti jadi kita seret seperti ini nantinya dan masukkan ke sini. Oke. Kemudian begitu juga dengan yang lainnya ya, seperti itu kita konfigurasi. Nah, kemudian untuk di bagian PC kita masuk bagian desktop, kemudian IP configuration, lalu di sini subnet masknya kita masukkan itu sesuai dengan subnet mask yang ini ya, atau yang mengarah kepada indukannya, yaitu indukan dari sini ya, yang kita atur dari router, yaitu 192.168.17.1. Oke, sebelumnya itu saya akan menjelaskan cara konfigurasinya. Yang pertama masuk pada router, kemudian di router itu akan ada physical, config, CLI, dan atribut. Di physical itu ada peralatan atau hardware. Yang saya gunakan di sini adalah port jenis Ethernet ya. Di sini saya gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 buah. Kemudian cara konfigurasinya masuk pada bagian config, lalu
Sebelumnya saya sudah pasang bagian fast Ethernetnya, yaitu FA, masing-masing node ya. Di sini masing-masing node-nya biar lebih mudah untuk kita pahami. Ya, di sini yang pertama yang saya akan konfigurasi yaitu fast Ethernet 5/0 yang ini ya, di FA. Fast Ethernet kelima kita aktifkan. Nah, sudah kelihatan ya, itu berarti cocok ya untuk fast Ethernet ini. Jadi kita konfigurasi sesuai dengan IP address yang kita berikan. Ini sesuai dengan optional ya, maksudnya teman-teman bisa kreasikan sendiri IP addressnya berapa. Tapi di sini saya akan memberikan sesuaikan ya, 168.19.1. Enter, otomatis dia akan muncul 255.255.255.0 ya. Itu artinya menggunakan IP address kelas C ya. Kemudian kita masuk pada fast Ethernet 6. Fast Ethernet 6 itu menuju kepada ini ya, sebelah kanannya. Kita on kan belum kelihatan. Nah, itu dia warna hijau. Saya akan memberikan subnet match-nya itu 192.168. Berapa? 18 ya. 18.1. Oke. Saya copy dulu biar cepat. Ya, fast Ethernet 7. Ya, fast Ethernet 7 itu ya, 17 ke atas. Sisa saya ubah di sini 17. Oke. Kemudian fast Ethernet 8 ini ya, ke bawah yang 16. Oke. Kemudian fast Ethernet 9 yaitu yang ini ya, kita konfigurasi semuanya saja dulu. Oke, kita masukkan tetap sama, tapi di sini itu 10 ya. Kemudian fast Ethernet 4 untuk ke router 1 yang ke sebelah situ ya, sini. Oke, IP-nya itu ada di sini. Ya, saya aktifkan. Oke, sudah kelihatan ya. Fast Ethernet 4 192.12.7 ya. Oke. Nah, kemudian perlu diperhatikan teman-teman, karena di sini saya menjelaskan secara singkat ya, caranya saya mengkonfigurasi tugas saya ini dari manajemen jaringan. Pertama itu untuk IP address, sesuaikan ini ya teman-teman, perhatikan. Untuk kepala atau digit kedua dari belakang itu nilainya harus sama ya dengan switchnya atau dari routernya, supaya dia itu terbaca nantinya bahwa oh ini adalah bagian dari switch 1 atau switch 2 seperti itu, supaya dia tidak masuk pada switch yang lain atau tidak terbaca nantinya, karena yang mengarah ke sini itu adalah nilai 17 yang ini ya, 17 ke sini, lalu dia masuk ke sini lalu disebarkan ke PC yang lain, supaya mereka bisa terkoneksi dengan satu dengan yang lain dalam satu switch ini. Maka bagian poin kedua ini harus sama ya. Ini adalah subnet masknya itu kelas C ya. Ini kita mulai dari 1. Kenapa? Karena bagian routernya itu kita kasih 1. Jadi kalau kita kasih 1 di sini, otomatis already di sini nanti tertulis ya, artinya kita sudah menggunakan IP address itu. Jadi kita gunakan angka 1 atau angka pertama, digit pertama itu digunakan pada routernya ya, ke switchnya. Oke, sudah jelas ya. Begitu juga dengan di bagian sini ya, perhatikan pasti di sini beda. Nah, oke, saya tunjukkan perbedaannya dengan switch yang yang tadi. Di sini kan tadi 17, sekarang 18 karena dia mengikut dari sini 18. Dia menggunakan titik 1 di sini, titik 2. Kenapa? Karena titik 1 atau digit pertama sudah digunakan pada switchnya. Seperti itu ya, semuanya sudah dipahami ya, serasa seperti itu. Kemudian begitu juga dengan ini ya, untuk
topologi bus. Untuk topologi bus, meskipun switchnya ada beberapa di dalam, tetapi dia tetap menggunakan satu IP address ya, karena mereka ini saling berkaitan di dalam, hanya satu, menjadi satu kesatuan, hanya terbagi lagi menjadi switch 1, switch 2, switch 3 dan seterusnya, tetapi hanya menggunakan satu IP address sehingga mereka saling berhubungan seperti itu. Jadi di sini tetap 192 meskipun switchnya beda lagi, dia tetap ya, di sini dia tetap bisa ya, karena switch itu hanya membagi sinyal. Kemudian bagian ini ya, sisa routernya ya. Cara saya untuk mengkonfigurasi router, caranya saya buka bagian sini ya, fast Ethernet. Kan tadi kan kita sudah konfigurasi fast Ethernet. Nah, untuk jalur menuju ke topologi yang lain itu saya menggunakan kabel cross ya, kabel ini cross. Ini menghubungkan perangkat yang sama, sedangkan strike menghubungkan perangkat yang berbeda seperti itu. Nah, oke. Kita ingin menghubungkan jaringan yang ada pada topologi tree ke jaringan yang ada ke topologi bus ini, dan begitu juga dengan star ya. Jadi caranya yang pertama itu adalah kita buka static, karena kita akan static route. Nah, yang pertama itu bagian network atau jaringan ya, kita masukkan jaringan yang ada di topologi bus ini. Nah, topologi bus ini menggunakan jaringan dengan IP address 192.168.2.1 ya. Jadi itu yang kita kasih masuk, 192.168.2.1 ya. Kemudian subnet mask 255 menggunakan kelas C ya, menggunakan 2553 kali dan terakhir itu 0. Next hop itu adalah jalur atau jalan menuju koneksi yang lain seperti itu. Jadi di sini intinya kan di sini kan ada satu kabel tapi ada dua. Nah, di sebelah sini menggunakan FA9 dengan IP address ini, tapi kan kita mau lewat sini kan, mau masuk lewat sini. Jadi yang perlu kita masukkan itu adalah lewat sini, karena dia mau masuk pada port router fast Ethernet 1/0 ya. Jadi kita tuliskan di sini IP address dari fast Ethernet 1/0-nya agar data bisa memasuki fast Ethernet itu, 168.10.2 ya, 10.2. Nah, jangan lupa teman-teman, di sini bukan 1 tapi 0. Kenapa? Karena kalau cuma di sini ditaruh 1, maka yang akan membaca itu adalah si routernya saja, karena yang memberi konfigurasi itu hanya router ke switch. Nah, switch itu hanya membagi jaringan menjadi jaringan kecil agar menghubungkan perangkat yang lain seperti itu ya. Jadi kita pakai 192.168.2.0, artinya semua yang menggunakan kepala 2 atau digit 2 ini berangka 2, maka dia akan terhubung ya. Semuanya pesan yang masuk atau data yang masuk yang tertuju pada digit ini akan masuk ke sini, ke switch yang ini. Lalu yang terakhir itu adalah yang membedakan PC yang di sini, perangkat yang mana, seperti itu. Jadi kita tinggal add, maka otomatis dia akan bertambah di bawah seperti ini teman-teman ya. Oke, kemudian kita juga mau statik pada bagian sini ya, topologi starnya. Nah, topologi star kita kasih kabel yang lain supaya datanya lebih lancar ya, seperti itu, supaya ketika ada yang mengalir ke sini, maka data yang menuju ke sana lewat sini ya, sebelahnya sini, seperti itu. Seperti itu pemikiran saya ya. Jadi bagian network ini kita rubah dengan subnet mask IP address dari indukan yang ini ya, kepala yang ini. Kita copy saja,
Oke, kita copy. Nah, oke, kemudian jalurnya, nama jalannya itu adalah yang ini, yang menerima itu fase Ethernet 0 garing 0 dengan menggunakan IP address 12.6 ya, 12.6. Kemudian kita add di sini, jangan lupa ya 0 tadi kita add invalid IP address Ethernet. Tunggu sebentar teman-teman. Oh, saya lupa. Ternyata kita belum konfigurasi ya tadi ya. Oke, kita minimize dulu. Kita mau konfigurasi dulu ini. Oke, kita konfigurasi dulu fase Ethernetnya ini. Dia tidak terbaca karena fase Ethernetnya belum kita setel ya. Yang menuju ke sini. Nah, dia sudah warna hijau karena dua-duanya sudah on. Antara router 2 dan router 1 dia sudah on. Kita sisa memasukkan IP address-nya. Aduh, ada masalah ini. Sebentar ya. Di sini ada spasi di sini. Jadi dia nggak kebaca. Jadi 12.6 ya. Nah, oke. Kemudian kita masuk pada fase Ethernet 1 garing 2 ya. 1 garing 2 itu yang ini, ke bawah, ke router 0. Kita aktifkan biar kelihatan. Oke, dia masih merah seperti itu karena baru satu yang aktif teman-teman ya. Kalau sudah dua router yang mengaktifkan fase Ethernet yang sama yang berhubungan, maka kabelnya akan berwarna hijau ya. Seperti itu. Jadi kita masukkan fase Ethernet yang ini ya, bagian ini, keterangan note itu 11.5. Oke, enter. Nah, untuk fase Ethernet 2 kita sudah atur ya. Kita harus atur, maksudnya karena di sini masih kosong, jadi otomatis di sini tadi akan berubah. Jadi 192 ya, 5.1 fase Ethernet. Oke, bagian sini sudah selesai. Lalu kita konfigurasi juga bagian sini dulu ya. Jadi semuanya harus bisa harus selesai dulu dikonfigurasi teman-teman, baru kita statik. Fase Ethernet 0 garing 0. Nah, ini yang ke bawah ya, dengan IP address 2.1. Oke. Kemudian fase Ethernetnya yang kedua 1 garing 0, yang ke router 2 itu ya. Oke, sudah hijau 22. Itu menggunakan 10.2 ya, 10.2. Kemudian fase Ethernet yang menuju ke router 1 kita aktifkan, maka otomatis akan warna hijau. Lalu kita masukkan IP address yang ini, yang fase Ethernet 2 11.4 ya. Oke. Selanjutnya kita akan statik jaringan yang ada di sini ke bagian topologi tree dengan cara bagian networknya ya, seperti yang tadi saya jelaskan bagian sini. Caranya itu bagian network kita masukkan subnet mask IP address dari si router ini, yang bagian switchnya ini ya. Bagian router yang kita konfigurasi tadi itu ada 4 switch, jadi masing-masing itu memiliki kepala yang berbeda, yaitu 16, 17, 18, dan 19 ya. Jadi hampir sama. Jadi kita akan konfigurasi. Yang pertama itu adalah 16.1 ya, untuk router pertama dengan subnet mask 255. Ini kita isi manual, dia berbeda dengan sebelumnya yang otomatis. Ini kalau kita ini ya harus manual. Kemudian next hop ini adalah nama jalur yang akan dilewati oleh data, yaitu menggunakan fase Ethernet 9 garing 0 dari router 2 ya. Jadi ini IP addressnya kita masukkan 192.8.10.1 ya, 10.1. Kemudian kita add
Oh, di sini tidak terbaca karena saya lupa ganti 0. Kita add, oke. Kemudian bagian sini kita ganti jadi 17 karena ada 4 switch di sana ya, yang kita konfigurasi tadi, yang masing-masing digit keduanya itu berbeda, 18 dan 19 ya, 19. Oke, sudah semua. Langsung kita menuju, sekalian kita config juga bagian sini ya, bagian startnya, topologi start di atas kita sesuaikan dengan subnet mask IP address dari switch dari fast ethernet 2 garing di atas ini. Jadi menggunakan 5.1 ya, 5.1, tapi kita gunakan 5.0 melalui jalur yang ini ya, karena dia akan masuk pada fast ethernet 1 garing 0. Jadi 15.5, 11.5. Oke, kemudian kita add. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masuk pada bagian route 2, kita statikkan. Di sini tadi sudah ada yang satu yang sudah distatikkan pada bagian bus ya, 2.0 yang ini ya, 2.0, dan lewat 10.2 yang ini. Oke, sisa bagian di sini yang akan lewat sini ya, ke topologi star. Jadi kita memasukkan 5.0 lewat jalur 12.6 yang ini ya, 12.6. otomatis dia akan tertambah karena kita akan add dulu ya. Di sini kita akan masukkan ulang invalid IP address Ethernet 12.6 191.825. Sebentar ya teman-teman, saya cari tahu dulu masalahnya di sini apa. Tapi saya akan potong nanti untuk videonya supaya durasinya itu kita persingkat. Bagian root ini 192 fast ethernet 4 12.7. Oke, kemudian router sini fast ethernet 0 garing 0 12.6. Oke, seharusnya itu sudah terhubung ya teman-teman ya. Coba kita ulang statik. Oke, dia sudah terhapus ya teman-teman ya. Artinya dia sudah reset kembali. Ternyata dia sudah mengenali bahwa sudah ada IP address tersebut, lalu kita isikan ulang ya. Jadi tidak apa-apa ya teman-teman ya. Kita ulang, kemudian kita masukkan 255. Ini kelas C 255.0. Jalannya itu lewat jalan kabel dengan IP address 12.6 ya, 12.6. Ini seharusnya sih sudah ada ya, bertambah. Nah, sudah ada. Oke, setelah itu kita masuk pada konfigurasi terakhir pada router 1. Di sini belum ada sama sekali, kita hubungkan. Kita masukkan subnet mask dari topologi tree dulu. Yang pertama itu kita kasih masuk IP address dari setiap switchnya ya, seperti yang tadi kita lakukan, yaitu 16.0 ya, 255.0, kemudian melalui jalur yang ini ya, jalur yang ini fast ethernet 4 192 19168.12.7. Oke, invalid IP address Ethernet. Ini seperti kejadian tadi. Oke, di sini salahnya ya, terlalu berlebihan ini. Oke, kita tambah. Oke, sudah bertambah ya. Kemudian di sini 16, 17 sampai 19 ya, karena ada 4 switch tadi di sana.
18 dan terakhir 19. Oke, sekalian kita mau routing juga ke bawah ini ya, ke router 0. Caranya kita rubah di sini. Tadi kan di bawah menggunakan IP address 2.1 ya, 2.0 berarti. Jadi di sini kita ubah nama jalannya, yaitu dia masuk pada port 2 menggunakan 11.4. Oke, kita add. Oke, sudah bertambah semua ya. Oke, akhirnya kita sudah mengkonfigurasi semua perangkat. Jadi seharusnya di sini mereka sudah saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi kita percepat waktunya, karena biasanya perangkat saat baru pertama kali kita hubungkan dengan perangkat yang lain, dia butuh delay atau waktu jeda untuk saling mengenal dulu ya, seperti itu. Biasanya pertama kalau kita ping, dia itu akan valid pertama ya, tetapi mudah-mudahan di sini langsung successful ya. Nah, seperti itu kedua kalinya. Tunggu sebentar ya, kita lihat dulu di sini. Oke, sudah successful ya. Di sini ke sini. Oke, masih valid. Ke sini. Oke, sudah sukses ya, successful. Kemudian dari sini topologi tree, topologi bus ke topologi tree. Ini seharusnya sudah bisa ya, karena kita sudah config. Oke, sudah successful. Jadi kalau keterangan sudah successful, maka sudah berhasil ya untuk saling bertukar data antara PC dari topologi bus ke topologi yang lainnya. Dan kalau valid berarti masih ada masalah, tapi biasanya itu pada umumnya akan valid dulu, karena komputer atau perangkat akan saling mengenal dulu satu dengan yang lainnya. Oke, di sini gunanya untuk mempercepat waktunya ya, seperti ini. Tinggal diklik saja, jangan yang ini ya, karena ini akan mereset ya. Seperti video tadi saya mereset konfigurasi, akhirnya semuanya terhapus seperti baru pertama kali kita membuat ya. Jadi ini jangan ditekan, cukup yang ini saja untuk langsung mempercepat waktu delaynya. Nah, kemudian setelah itu saya akan menjelaskan topologi apa yang saya buat ini ya. Jadi topologi yang saya buat ini, saya lupa tadi untuk jelaskan, ini topologi tree, topologi hybrid ya, karena topologi hybrid itu adalah topologi yang menggabungkan dua atau lebih topologi yang berbeda namun saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kan ada topologi tree, topologi bus, dan topologi star. Jadi mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Mereka berbeda topologi tapi mereka tetap berhubungan ya satu dengan yang lainnya, sehingga disebut dengan topologi hybrid. Oke. Nah, di sini saya kasih lantai 4, lantai 3, 2, 1. Ini ada ruang kayak pengurus ya, maksudnya untuk administrasi, ruang dosen dan sebagainya. Dan topologi yang star ini sebagai area tunggu atau area tempat orang-orang untuk menunggu antrian ya, biasanya untuk duduk-duduk atau bagaimana ya, untuk bersantai bersama, untuk menunggu waktu begitu untuk masuk ke kampus atau bagaimana ya. Seperti itu kira-kira gambarannya ya. Mungkin itu saja cukup dari saya untuk menjelaskan cara saya untuk mengkonfigurasi tugas yang saya buat pada saat ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampai jumpa.